Kristus itu ibadah minggu, menyembah 3 pribadi Tuhan. Ayo, pengikut Kristus yang benar itu sunat, tidak makan babi. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tapi saya tidak memaksakan untuk kemudian Anda harus terima ini, enggak. Saya cuma minta Anda renungkan. Karena Islam bukan pengikut Kristus. Hindu, Buddha, ateis bukan pengikut Kristus. Cuman Anda. Berarti indikasinya hanya di Anda, saudaraku. Ketika Yesus loh jadi tolak ukur. Waspadalah kepada Kristus palsu. Sekarang saya tanya kepada saudara. Kalau bukan Kristus memakai Kristus, apakah itu Kristus asli atau palsu? Jawab dulu. Saya ngerti. Kalau ngerti jawab pertanyaan saya, boleh? Sabar saya jawab. Ya, silakan. Betul, Anda bicara betul. Yang pengikut Kristus itu kita ini. Yang tadi Anda bicaranya sabar, yang Anda bicara itu betul. Orang Kristen pasti akan yang menyesatkan. Tapi sabar dulu, saya mau bicara. Muslim di luar itu. Tidak ada hubungan dengan kita. Betul sekali. Masa sabar, jangan ada. Betul sekali. Kami di luar Kristus. Itu. Betul. Yang sekali. Saya mau bilang buat Anda, keselamatan cuma ada di Yesus. Itu saja. Kebinasaan pun ada di situ. Betul sekali. Ingat saudaraku, kebinasaan juga ada di situ. Kebinasaan juga. Tidak setiap orang memanggil aku Tuhan, memakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kemana perginya pembuat kejahatan? Surga apa neraka? Neraka. Hati-hati. Jangan bangga bahwa di situ ada keselamatan. Ingat, ketika Anda mengatakan itu, di situ juga ada kebinasaan. Tetapi saya tidak sedang ingin menggoda Anda untuk membahas itu. Itu lebih berat lagi nanti. Saya cukup bertanya sederhana. Sabar dulu. Sabar. Galatia 3 nomor 27. Saya ingin bertanya, tolong dijawab. Kalau bukan Kristus memakai Kristus, bukan sallallahu alaihi wasallam memakai sallallahu alaihi wasallam, bukan insinyur memakai insinyur, bukan profesor menggunakan title profesor, apakah kalau dia bukan Kristus memakai Kristus, apakah itu asli Kristusnya atau palsu? Jawab. Baik. Oke, saya tanggapi apa yang Anda sampaikan ya menurut paradigma Anda tentang Alkitab. Oke. Nah, saudara, kita harus bisa bedakan ya, ada Kristus palsu, ada Kristus asli. Dan itu sudah dijelaskan itu di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Ya, kita bacakan ayatnya ya. Oke, Matius 7 ayat 21. Ini 21. Pertanyaan saya, apa nggak penting untuk dijawab? Ya nanti ya. Oke. Karena memang di dalam kekristenan itu ada 2 tipe Kristen loh. Ada Kristen sejati dan ada Kristen KTP. Batangnya yang harus ditebang, kata Yesus. Kalau Anda sudah menemukan Kristen KTP penyesat, batangnya yang harus ditebang. Ya, tenang dulu. Tenang ya. Saya harap Bang Jumat tenang dulu ya. Pertanyaan saya boleh dijawab. Galatia 3:27. Kalau bukan Kristus memakai Kristus, apakah itu palsu atau asli? Bang, kita samakan pengertian dulu Bang. Menurut Abang Kristus itu apa Bang? Enggak perlu. Kenapa Bang? Kenapa yang dicari ini adalah Kristus palsu. Galatia 3:27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Pertanyaan saya, kalau bukan Kristus menggunakan Kristus, apakah itu Kristus asli atau palsu? Oke, kan tadi kita bilang, Anda ini kan membahas tentang Kristus, makanya kita samakan pengertian dulu. Apa yang Anda pahami tentang Kristus itu? Apapun Kristus itu. Kristus itu juru selamat. Oh, salah. Oke. Jadi sekarang kalau bukan juru selamat memakai titel juru selamat, itu palsu atau asli? Baik, ya. Kalau bukan
titel juru selamat ya gitu. Coba gimana Kalau pertanyaannya? bukan insinyur memakai titel insinyur, apakah itu insinyur asli? Oke, palsu. Palsu. Gimana? Kalau bukan Kristus memakai Kristus, apakah itu Kristus asli atau palsu? Baik. Oke, palsu. Terus? Palsu. Sudah, selesai kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Silakan host, di komalnya ditutup. Kita udah menemukan jawaban. Galatia 3 nomor 27. Kamu semua, Kristen semua, yang telah dibaptis dalam Kristus, telah memakai Kristus. Dah, selesai. Yang bukan Kristus, memakai Kristus, itu hanya Kristen. Berarti Kristen seluruhnya adalah Kristus palsu. Sudah. Udah. Anda Host, bicara silakan ditutup komalnya. Host, Anda tidak. tutup komal kita, host. Oh, Jangan Kita ditutup. sudah temukan Kristus palsunya. Jangan ditutup. Mereka akan menyesatkan banyak orang. lari. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sudah. 1000 Cuma lari, Kristen menyesatkan, mengajak satu orang masing-masing manusia, maka 1000 Kristus palsu akan mengkristenkan 1000 Kristus palsu baru. Oke, 2000 ya. Kristen. Sudah. Ketika mereka lari sudah. mengkristenkan 1000 manusia, maka 2000 orang baru akan menjadi Kristus palsu. Ini dalil, dong. Itu dari Anda. Wah, Itu Bible. Paulus yang mendoktrin demikian. Bebel sih begitu. Tidak begitu. Karena Anda yang kamu salah. semua Anda yang tidak mengerti dibaptis Bebel. dalam Anda tidak Kristus mengerti Bebel. telah mengenakan Kristus. Telah mengenakan Kristus. Yang bukan Kristus mengenakan Kristus, itu asli atau palsu? Anda sudah menjawabnya palsu. Ya sudah, tutup komal. Kita sudah menemukan, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam, bukan ateis, tapi Kristenlah ternyata Kristus palsunya itu. Makanya pesan untuk waspada kepada Kristus itu diberikan kepada Yahudi. Yahudi harus waspada kepada Kristen. Sebab Kristen inilah ternyata yang memakai Kristus. Tapi ternyata mereka bukan Kristus, tetapi memakai Kristus. Seorang yang bukan TNI memakai seragam TNI, itu TNI palsu. Seorang yang bukan polisi memakai seragam polisi, itu polisi palsu. Seorang yang bukan presiden memakai kemudian seragam presiden, itu adalah presiden palsu. Seorang yang bukan Kristus memakai Kristus, maka mereka adalah Kristus palsu. Siapa Kristus palsunya? Dan siapa yang bergelar memakai Kristus hari ini? Kristen. Kristus palsu itu Muslim. Dah, tutup komal. Oh, katanya nggak ada hubungannya dengan Muslim. Gimana sih? Jangan bang, jangan kotori mulut Udah. Anda pagi sampai mempermalukan kekristenan. Ingat di Anda sini salah, ada 2000 Anda salah, Anda penonton bicara saudaraku. Di bawah banyak Kristen awam, termasuk Anda adalah Kristen awam yang tidak pernah membaca Bible, hanya doktrin, dogma. Yang penting percaya Kristen benar, pokoknya benar, kebenaran, Anda keselamatan hanya di Kristus. Anda salah, Anda Anda hanya salah. terhipnotis. Anda tidak mengerti Alkitab. Anda tidak pernah Anda tidak belajar mengerti Bible. Inilah kekurangan jemaat. Kenapa jemaat itu kekurangannya? Hanya bisa mendengar, hanya bisa dikhotbahi, hanya bisa didoktrin, hanya bisa dimintai perpuluhan. Mereka tidak diberi ruang untuk meneliti kemudian kitabnya sendiri. Kamilah yang meneliti kitab saudara. Karena Al-Quran kami mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu kitab kami Anda bisa datang bicara belakangan. begitu, tapi Anda tidak mengerti Alkitab. Saudaraku, selamanya yang datang belakangan itu menyempurnakan yang lebih dulu. HP yang baru muncul hari ini tentu memperbaiki HP yang sebelumnya. Kendaraan yang tampil hari ini pasti memperbaiki model kendaraan yang sebelumnya. Begitulah Anda kehidupan salah. ini. Maka Al-Quran Anda datang salah. kemudian untuk meluruskan, memperbaiki kitab-kitab sebelumnya. Kalau ada kitab Oke. baru sekarang yang muncul, tolong tunjukkan kitab Anda baru itu. tidak- Tidak ada. Yang ada baru diterjemahkan lagi, baru direvisi. Itu yang ada. Itu yang Anda ada. cuma asumsi saja. Saya tidak berasumsi dalil. Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Anda cuma baca di ayat selanjutnya. Apakah Tapi Anda kalau tidak saya baca baca dari- ayat dari sebelum Lukas dan sampai di- sesudahnya, ini bukan mengenakan tapi melepaskan Kristus?
masalah. Tetap aja, saya tetap jelaskan aja. loh. Makanya Anda saudaraku, berasumsi. kalian itu tidak bisa lolos, kawan. Kenapa? Ketika Yesus disebut sebagai anak Elohim, kalian juga mengaku sebagai anak Elohim. Ketika Yesus itu digelari kemudian anak Tuhan, kalian juga anak Tuhan. Ketika Yesus digelari sebagai anak sulung Tuhan, kalian pun digelari anak sulung Tuhan. Yang mana yang sulung? Yesus apa kalian? Inilah hebatnya. Jadi, saudara-saudaraku yang saya kasihi, ya, apa yang saya sampaikan ini berdata, berdalil. Bukan saya kebencian. Enggak ada dalam diri saya itu membenci kalian. Justru karena sayang. Saya sayang, maka saya kemudian menunjukkan materi tersebut. Gitu, saudara. Anda bukan sayang. Loh, kalau saya tidak sayang, saya biarkan Anda tersesat. Anda tidak sayang. Loh, saya ingatkan kepada saudara sekali lagi. Khusus kepada Tidak saudara saya bisa. ini. Si cancer Anda ini, tidak mengerti Alkitab. saudaraku, Anda tidak mengerti. saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara. Apabila seseorang yang bukan Kristus memakai Kristus, apakah seseorang yang bukan Kristus memakai Kristus ini asli atau palsu? Dengar, saya bicara buat Anda. Anda Saya bicara dengar. benar. Saya dengar. Dengar. Sabar, Saya dengar. Anda bicara benar. Tapi untuk di kalangan Kristen, Muslim itu tidak ada apa-apanya. Apa Muslim ini? di luar Kristen. Jadi kalian itu tersesat. Saudaraku, Kristen tidak ada dalam hal ini. Karena Islam tidak ada dalam hal ini, tidak ada. Karena Islam tidak pernah kemudian memakai Kristus. Benar, Anda bicara benar. Karena Anda tuh di luar kita. Anda tuh tidak ada apa-apanya. Kenapa jadi gini, abangku? Ya jelas dong. Karena Apanya memang yang ayat jelas? Alkitab ini tunjukkan buat kita, bukan tunjukkan buat Anda. Loh, ini tertulis, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Tertulis bukan buat Anda, tertulis buat kita. Beritakanlah Bible, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Berarti Bible itu juga untuk saya. Bagaimana saya bisa menjadi pengikut Kristus kalau Bible bukan untuk saya? Salah. Anda bicara Kutanya salah. dulu saudara, apakah Bible diperintahkan untuk diberitakan kepada seluruh makhluk? Sudah semua, cuman kan Anda tidak mengerti. Nah, semua, saya tidak mengerti. Sekarang, benarkah Yesus itu anak sulung? Benar. Ya, sekarang kenapa Anda juga jadi anak sulung? Ya jelas lah. Karena kita pengikut Kristus, Anda kan tidak. Nah, sekarang anak sulung itu ada berapa? Cuma satu. Nah, terus kenapa kalau Yesus anak sulung, Anda juga ikut anak sulung? Ya jelas lah. Karena kita pengikut Kristus. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat tertentu jadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Anda ini selevel dengan Yesus. Pertama, Anda anak Elohim. Kedua, Anda adalah Kristus. Sekarang Anda ini adalah anak sulung. Yakobus 1:18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita Kristen oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Tuh, Kristen ini adalah ciptaan pertama. Yesus juga ciptaan pertama. Kolose 1:15, dia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Mana yang betul? Yesus atau Kristen yang anak sulung? Yang diciptakan pertama kali di antara semua ciptaan. Yesus atau Kristen? Kristen hanya. Kristenku ini, saudara Kristenku ini hanya ingin menyamai Yesus. Hanya ingin tampil sebagai anak sulung dari segala yang diciptakan. Yang sulung jadi segala yang diciptakan. Hanya ingin menjadi Kristus sama seperti Yesus. Ingin menjadi anak Elohim sama seperti Yesus. Sekarang siapa yang asli, siapa yang palsu? Salah, Anda bicara salah. Tadi benar, sekarang salah. Salah, maksudnya salah. Saya bicara salah. Bicara salah. Yang Yesus katakan itu betul. Kita nih anak-anak Allah semuanya, tapi anak pandangannya salah. Karena kita pengikut Kristus, jadi kita anak Allah. Saya Termasuk tanya kita dulu sama saudara. Allah. Saya tanya dulu. Sekali lagi saya tanya. Yakobus 1:18 dikatakan Kristen itu adalah anak sulung di antara semua ciptaannya. Kolose 1:15, Yesus adalah yang sulung dari segala yang diciptakan.
Mana yang betul ini? Yang benar kan Kristus anak sulung. Nah. Lalu kita kan pengikut. Berarti Jadi kamu kita juga anak sulung? Anak sulung ya, betul. Berarti kamu juga anak sulung? Iya, ya jelasnya saya anak sulung. Ah, bagus. Berarti Anda juga Kristus? Bukan Kristus, salah Anda bikin salah. Di bahasa. Anda salah, Anda bicara salah. Makanya baca Alkitab itu mesti ada Roh Kudus, toh? Jadi, Saudaraku, Galatia 3 nomor 27. Kamu yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Anda dibaptis dalam Kristus nggak? Iya. Iya kan? Anda dibaptis dalam Kristus kan? Ya pasti. Iya. Ah, Anda memakai Kristus. Aduh, Anda salah pengertian berarti. Anda salah. Maafkan saudara kalau Anda tidak salah. kuat. Anda salah. Anda tidak mengerti Kalau Anda tidak kuat, jadi Anda salah. tolong terangkan Makanya, kepada saya kalau bagaimana saya mau bilang seorang buat yang Anda. bukan Kristus memakai Kristus. Coba. Yang bukan Kristus memakai Kristus, yang bukan polisi memakai polisi. Ayo. Baik, biar saya Ayo, jelaskan silakan. ya. Silakan. Tolong didengar ya. Menjauh dari Kita musik bedah dulu, Donori. kalimatnya. Ada musik. Ada musiknya, Donori. Oh iya, gimana itu ya? Menjauh dulu. Ya kebetulan ini tetangga saya ini lagi happy dia. Oke, dilanjut. Silakan, Bang. Kamu yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus. Yang bukan polisi mengenakan dirinya seragam polisi. Yang bukan TNI mengenakan seragam TNI. Ayo. Oke, kita bedah kalimatnya ya Bang Juma ya. Silakan. Saya bacakan sekali lagi. Silakan. Ya, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus ya. Kalimatnya mengenakan, bukan menjadi ya, beda ya. Kata menjadi dengan mengenakan itu. Iya, Iya. mengenakan. Kalian tidak akan mungkin menjadi. Kalian hanya mengenakan. Nggak Iya. mungkin yang Nah, polisi, artinya di sini. yang bukan Aduh. polisi tidak pernah Anda daftar mau- polisi memakai Anda mau langsung saya menjadi jelaskan polisi. atau nggak Anda betul. yang mau jelaskan? Anda kan Tenang, mengatakan Bang tadi Juma. penyangga Kalau- kan, mengenakan. Kalau Tenang. bukan polisi mengenakan pakaian Ya, polisi, ngomong terus. itu apa namanya? Polisi asli atau polisi palsu? Baik. Kalau Anda minta saya jelaskan, maka tolong Anda jangan cut saya gitu loh. Silakan. Oke. Nah, di sini kan kalimatnya mengenakan. Nah, makna teologisnya begini loh, Bang Juma, bahwa kita yang telah mengenakan Kristus ini telah dimerdekakan ya. Tidak lagi di status kita sebagai hamba. Iya, kalau Anda tidak Jadi jangan lagi Anda hamba. pahami ini, gini. Kalau Anda bukan Gini hamba, maksudnya. berarti Anda adalah pencipta. Gini. Karena hanya ada dua, hamba Aduh. dan yang diperhamba. Kalau Anda bukan hamba, berarti Anda pencipta. Karena hanya ada dua, Khalik dan makhluk. Yang disembah dan yang menyembah. Ketika Anda tidak menyembah, berarti Anda yang disembah. Yang mau disembah Boleh siapa? nggak saya selesaikan penjelasan Selain dari saya Tuhan. ini, Bang Juma? Yang mau disembah selain dari Enggak, maksud Tuhan saya, siapa? boleh nggak saya selesaikan? Sibilisisis. Iya, boleh nggak saya selesaikan? Boleh ya Bangku, boleh. Tapi ingat, antara Anda dengan saya tidak boleh terpisah argumentasinya. Oke, sepakat kita? Iya betul, kita Oke. kita jangan Baik. ngawur bicaranya. Oke. Iya, oke. Nah, yang saya mintakan Anda Iya. hargai juga lah orang yang sedang bicara. Jangan Kalau Anda saya tidak menghargai kan Anda, dari saya tadi- diam. Tak respon. Iya. Berarti saya menganggap Anda itu batu Ya kan tawas. masalahnya. Karena saya Saat menghargai saya Anda, lagi makanya ngomong, saya Anda ngomong merespon. juga. Oke, lanjut. Gitu loh. Anda dari tadi ngomong saya diam. Saya tunggu Anda sampai benar-benar selesai bicara. Sekarang kan giliran saya. Kan? Karena yang punya kapasitas menjelaskan Alkitab itu ya saya. Anda yang punya Anda. buku, tapi yang menjelaskan guru. Iya. Oke. Nah, kalau dipahami ayat ini secara literal, maka pengertiannya bisa seperti yang Anda pahami.
Oke, jadi saya jelaskan makna teologisnya ya, bahwa setiap kita yang telah dibaptis di dalam Kristus ya, kita itu telah mengenakan Kristus, bukan kita menjadi Kristus, tidak. Ya. Artinya kita itu telah dimerdekakan. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Itu maksudnya Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Gitu loh Bang Juma. Itu penjelasan singkatnya. Jadi jangan Anda pahami ayat ini secara literal gitu. Tapi pahamilah apa sih makna teologisnya ini? Karena di ayat yang ke-28 di situ dijelaskan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya. Gitu maksudnya. Bukan berarti kalau orang Kristen itu setelah dibaptis maka menjadi Kristus, bukan itu maksudnya. Oke. Oke. Sekarang saya ingin tahu, kalau Yesus bergelar Kristus itu wajar nggak? Kalau Yesus bergelar Kristus, memakai Kristus wajar nggak? Baik. Ya wajar, karena dia datang ke dunia ini kan sebagai manusia. Kalau bukan Anda sebagai yang Tuhan memakai Yesus datang ke Kristus dunia wajar ini. juga? Apa Wajar, Anda kapasitas bilang? saya memiliki, enggak, masalahnya apa kapasitas saya memiliki gelar Kristus? Kan nggak ada. Memakai Kristus. Memakai Kristus, memakai Kristus. Memakai Kristus memakai Kristus yang apapun. ada. Iya. Sekarang Apa yang Anda begini. maksud memakai Kristus, Bang? Sekarang begini. Yang saya maksud memakai Kristus ini adalah acuannya Matius 24 nomor 24. Kristus palsu. Harus ada Kristus palsu kan? Ya. Nah, sekarang apakah Anda Kristus asli? Oke, saya jelaskan ya, Matius 24 ya, ayat yang keberapa tadi? Saya 5 ya. Bentar, saya bukakan ayatnya. Matius 24 ayat 5 ya. Oke. Sebenarnya dimulai dari ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Banyak orang itu siapa? Ya, di sini nggak dijelaskan. Iya, orang banyak Siapa setelah orangnya? Yahudi siapa? Yang datang memakai nama Nggak Yesus setelah Yahudi. Ya itulah yang dimaksud Kristus palsu. Ya, siapa itu, Bang? Nggak dijelaskan di sini siapa namanya, nggak dijelaskan. Orang banyak pengikutnya itu siapa? Bang, semua itu semua orang. Pengikut Kristus, orang-orang pengikut Kristus semua ya? Bukan cuma Kristen. Bukan pengikut saja, tapi semua orang. Semua orang yang bukan pengikut Kristus juga Anda mau katakan itu, begitu? Ya itu jelas. Yang Karena tidak menjadi disebutkan pengikut, siapa. yang menjadi pengikut palsu itu kan cuma pengikut Kristus kan? Oke, tenang dulu Bang. Kan saya selesaikan dulu, saya baca baru kita bahas Bang ya. Oke. Saya bacakan sekali lagi ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke. Nah itu siapa itu Bang? Ya, Mereka jadi yang ini, datang kepada murid Yesus tapi bukan murid Yesus itu siapa pada masa itu? maksudnya Siapa kira-kira Bang? Siapa? Iya. Nggak tahu saya. Loh, siapa Kalau Anda tahu, yang coba kasih tahu. Siapa di luar Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Kristus? Oke. Nggak ada yang ngaku-ngaku Bang. Lah kalian? Iya maksudnya kalau Abang Juma tahu, beritahu kami. Ya Kristen lah, siapa lagi? Siapa Jadi- pengikut Kristus di luar Yahudi siapa?
Bang Suma salah. Kok Di salah situ tidak lagi disebut. saya? Sabar. Di situ Salah tidak lagi disebutkan saya. siapa. Di situ tidak disebutkan siapa. Memang tidak disebutkan, tapi cobalah Anda pakai otak. Kira-kira di luar Yahudi yang mengaku pengikut Kristus itu siapa? Makanya saya Alamak. pakai otak, makanya bilang tidak tahu itu siapa. Termasuk Bang juga mungkin. Saudaraku, jangan memperbodoh diri. Di luar Yahudi, di luar Bukan membunuh Yahudi. diri. Sekarang begini. Itu kan Sekarang tidak begini. disebutkan siapa. Sekarang Termasuk begini. Abang juga mungkin. Sekarang begini, yang menunggu Mesias, yang menunggu Kristus itu Yahudi atau Romawi? Yahudi. Yahudi. Yahudi kan? Yahudi bukan. Nah, Sabar, saya oke, bilang Yahudi oke. bukan Kristen. Iya betul sekali, pintar. Itu mulai pintar. Berarti yang menunggu Mesias, yang menunggu Kristus adalah Yahudi. Nah sekarang kenapa di luar Yahudi juga mengaku pengikut Kristus? Itulah maka muncul pertanyaan. Kristus Anda yang tidak palsu sabar. ini, Kristus yang palsu ini, pengikutnya Yahudi atau pengikutnya non-Yahudi? Yahudi, Yahudi maupun non Yahudi. Masalah generasi. Tergantung Anda juga. Karena Anda juga kan tidak, Anda juga termasuk tidak mengikut Kristus. Jadi Anda juga termasuk. Anda juga termasuk. Jangan ketawa, Anda termasuk. Saya bukan pengikut Kristus, saya Islam. Iya, Saya Anda Islam di luar kita. Jadi Anda itu di luar kita tidak. Iya ada memang di luar. Sekarang yang terindikasi pengikut Kristus itu siapa? Anda atau saya? Tidak ada. Di situ tidak disebutkan pengikut Kristus. Salah, Anda salah. Di situ tidak disebutkan pengikut Kristus. Anda salah. Jadi Kristen itu pengikut Spartus, bukan pengikut Kristen, kan Kristus. Anda sudah mulai ini. Nggak, Jangan saya gitu loh. tanya supaya Anda itu salah. jangan merasa Anda bodoh kalau di gitu Anda sini. sudah ini. Kristen Aduh, Anda katakan bukan pengikut Kristus. Alamak. Jangan gitu, Kak, saudaraku, jangan gitu. Masih banyak saudara Kristen kita yang mau belajar. Anda kalau tidak sanggup boleh turun kan daripada Tidak. Bukan saya tidak sanggup. Anda yang tidak sanggup. Sekarang yang menggelari diri mereka itu pengikut Kristus, Islam atau Kristen? Ya kita. Kita siapa? Ya kita orang Kristen. Ya Kristen. Berarti yang terindikasi pengikut Kristus palsu, Islam atau Kristen? Walaupun kita terindikasi Kristen. Ya Di udah Kristen selesai banyak, Kristen. banyak. Nah Ada sekarang, banyak. sekarang Anda salah. yang terindikasi, tenang, yang terindikasi pengikut Kristus palsu, Yahudi atau Kristen? Anda bicara itu, ya Yahudi kan tidak tahu Kristus. Yang tahu Pintar. cuma Berarti Kristen. satu-satunya kandidat siapa, Bang? Lalu yang berikutnya begini. Itu Di- satu-satunya Sabar, kandidat. sabar. Saya Islam bicara tidak, zaman ini. Yahudi tidak. Sekarang satu-satunya kandidat itu siapa? Walaupun kita di antara kita tuh ada banyak. Tuh kan. Host, tutup rumahnya, host. Tutup rumah, host. Kasihan. Kasihan saudara kita ini. Maafkan saya, abangku. Maafkan saya. Saya tujuannya hanya untuk menyampaikan saja sebagai penyampai, bukan sebagai hakim yang menetapkan keselamatan Anda atau tidak. Anda tinggal renungkan. Yesus meminta Yahudi agar waspada kepada Kristus palsu dan pengikutnya. Sekarang yang menunggu Mesias Yahudi. Sudah pasti mereka pengikut Mesias yang asli. Kalau ada yang mau ikut, hanya ada dua. Yahudi hanya ada dua. Yang pertama yang tidak mau ikut Kristus asli. Yang kedua adalah yang mengikut Kristus asli. Cuman itu doang. Kristus palsunya bekerja pada non-Yahudi. Sekarang di luar Yahudi yang mengaku pengikut Kristus siapa? Tadi kita punya teman mengatakan bukan Islam, bukan Yahudi. Lalu kandidatnya siapa? Silakan Anda renungkan. Ingat,
Bukan karena Anda itu mengaku sebagai anak Tuhan, rajin berdoa bisa menyelamatkan Anda. Setelah Anda mati tak ada lagi jalan untuk bertobat. Saatnya lah sekarang untuk Anda bertobat, meninggalkan ajaran yang bukan ajaran Kristus asli. Silakan. Ya, oke. Itulah Bang Juma, perlunya Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita supaya kita bisa membedakan mana Kristus palsu, mana Kristus asli. Ya. Itu fungsi Roh Kudus. Oke, sekali lagi saya jelaskan bahwa Kristus palsu itu mungkin saja itu berasal dari kalangan Kristen. Nah, Kristen yang bagaimana maksudnya di sini? Sudah pasti itu bukan Kristen sejati. Ya. Karena kalau Kristen sejati, dia hidup di bawah bimbingan Kristus asli. Nah, maksudnya Kristus palsu itu begini, bahasa sederhananya begini. Ada orang yang mengaku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia ajarkan sesuai yang dia seperti yang di Alkitab, ya, khususnya di PB, ya. Tetapi motivasinya itu lain. Yaitu motivasinya tidak seperti untuk yang Yesus inginkan. Hal-hal yang seperti ini yang Yesus maksudkan supaya kita hati-hati. Contoh, ini contoh ya, seorang gembala ya yang membangun satu gereja, ya dia memanggil jemaat begini. Tetapi motivasi dia untuk mendirikan satu gereja itu atau mengembalakan satu gereja ialah untuk menghasilkan uang. Ya. Ini yang dimaksud Kristus palsu, Bang Juma. Jadi jangan Anda sama ratakan bahwa semua Kristen itu selain Yesus itu adalah palsu. Enggak. Kan di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi yang masuk surga itu ialah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Bapa maka ditolak oleh Yesus. Gitu Bang Juma. Jadi jangan langsung Anda berpikir bahwa semua orang Kristen itu ialah Kristen palsu atau Kristus. Ya sudah, palsu. kalau Bukan itu tolong tunjukkan kepada saya kehendak Bapak agar orang ke gereja hari Minggu. Baik. Oke. Ya. Ya kan, agar kita mendengarkan Yesus, taat kepada Yesus. Ya. Jadi mana perintah Yesus agar kita ke gereja menyembah dirinya? Baik. Oke. Yang pasti Yesus mengajarkan kalau kita ingin menyembah, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Siapakah roh itu? Itulah, tenang dulu Bang. Tenang. Kan yang mungkin butuh istirahat abang ini. Mungkin abangku bisa istirahat dulu, Abang. Kenapa? Apa yang salah dengan yang saya jelaskan? Apa yang salah? Kalau ada salah, Anda langsung beritahu. Anda sendiri mengatakan melakukan kehendak. Saya tanya mana kehendak Bapak? Anda tidak bisa berjawab, cuma muter-muter. Suma kamu belum jawab pertanyaanku dari kemarin. Di mana dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, di mana Jibril itu Roh Kudus? Jawab dulu Suma. Siapa yang mengatakan bahwa di kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada Roh Kudus? Sudah lihat semua itu. Justru saya lah orang yang berkata ada video kamu bahwa di sini. Di dalam Bible itu, baik di dalam perjanjian baru, perjanjian lama itu tidak ada Roh Kudus. Tapi kenapa di Kristen Indonesia kok pakai nama Roh Kudus juga? Ambil dari mana itu? Kok jadi sekarang dibalik? Justru saya yang bertanya kepada Lembaga Bible Indonesia, dari mana Lembaga Bible Indonesia mengambil dua kata itu? Roh Kudus itu diambil dari mana? Sedangkan Roh Kudus itu adanya di Al-Quran, tidak ada di kitab perjanjian lama, di perjanjian baru.
Di Indonesia baru Kristen mengenal Roh Kudus. Di luar Indonesia orang Kristen tidak pernah dengar kata Roh Kudus itu. Sampai di situ paham. Paham nggak? Oke. Saya lanjut Bang Juma ya. Jangan di Boleh? mute botol. Kenapa di mute botol? Jangan emosi abang. Jawab dulu, jawab. Jangan Jangan emosi, jangan emosi. Jangan emosi. Jangan Tahan jangan emosi. pribadi, jangan pribadi. Tahan emosi Santai ya, jangan emosi. Kita berbicara mengenai agama. Bicara agama itu sejatinya kita lebih mengedepankan kemudahan ilmu. Jangan emosi. Boleh keras, yang penting berdata dan berdalil. Jangan keras tapi melempem kayak tai ayam. Jangan. Bangka aku gurunda kaget. Saya juga. Memang cuma bunda yang kaget. Saya aja sendiri kaget. Aduh, ya Gitu. Allah. Tegas-tegas boleh, tapi yang benar. Oh, tegas tapi tegas tai ayam Jangan di ngapain? mute, jangan di mute ya. Ayo bang, Apa? Roh Poin- Kudus di poin dalam apa? perjanjian baru itu mana? Saya bisa baca di data berapa? Tidak, kamu jawab dulu di mana ayat perjanjian lama Tidak sampai ada, perjanjian baru tidak yang ada. Allah Dek Nara, mengatakan Dek bahwa Nara, jika Dek Nara, Jibril nang itu- hadong hepeng. Malaikat Jibril itu Roh Kudus, di mana tertulis? Jangan kamu lari. Tidak bohong. ada. Roh Kudus Kamu kalian yang ambil itu menyatakan dari kemarin. Al-Quran. Tidak, Tidak ada tidak. di Bibelmu itu Roh Kudus, nggak ada. Tidak, kamu ini sesat. Kamu sudah siap. Nggak bisa pernyataan tambah itu. parah ini. Tunjukkan Roh Kudus itu ada di kitabmu, baik perjanjian baru maupun perjanjian Dek lama. Nara, udah dibilang Waduh, kayak Nehi. Kamu tak tobat-tobat ya Suma. waduh, Apa ini ini? lebih parah dari Donori ini. Woi, dukun cabul, kau dibawa kalau kau nggak bisa kesini. Ngapain kau naik kesini? Jangan lari. Dukun cabul dibawa. Ingat, cemangi kau tumbuh halus, habis itu kau baluri ucok, kau bungkus pakai daun pisang selama 3 pekan. Habis itu baru kau cuci bersih. Ya, laporkan apa perkembangannya setelah itu. Oke, Jangan kita kau bahas lanjutkan agama diskusinya. kalau ilmu nggak ada, jangan. Kita ditonton banyak Oke. orang. Ya, lanjut. Iya, betul. Ya. Oke, salah satu kehendak Bapa itu ialah agar kita mendengarkan Yesus. Datanya kan Nah, ada di dalam Matius Agar 17, kita ayat yang mendengarkan kelima. Yesus. Yesus mengatakan Iya. waspadalah kepada Kristus palsu, betul? Iya, betul. Oke, betul. Kristus palsunya memakai nama dia kan? Betul? Iya, tadi kan sudah tuntas pembahasannya ke sana. Kenapa diulangi lagi? Ya, kan kita harus percaya nih kepada Yesus. Yesusnya meminta Yahudi agar waspada kepada Kristus palsu. Di luar Yahudi yang memakai Kristus kan cuman Kristen. Sekarang Anda mengatakan percaya. Kenapa Bang Juma muter-muter sampai di situ, Bang? Berarti Anda harus percaya Yesus bahwa Kristen itu adalah pengajaran palsu. Percaya nggak? Nggak percaya, dia cuma di mulut doang bilang percaya Yesus. Kalau percaya Yesus, jangan percaya pengikut Kristus di luar Yahudi, itu pasti palsu. Alamak, gimana bangku ini? Balik ke sana, muter-muter di situ sampai besok pagi. Anda masih percaya kekristenan? Oke, Masih? apa yang Anda pahami dengan kekristenan? Iya, Loh, apa yang Anda pahami dengan Pengikut kekristenan? Kristus palsu itu kan di luar Yahudi. Kok pura-pura nggak tahu? Loh, kok cuma tertawa? Bang Juma, tadi kan saya udah beritahu ya, kamu ini fokus memahami Alkitab itu secara literal, Tujuan tetapi mengabaikan maksud, makna tujuan teologisnya. Di situ Anda salahnya, Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, masih pula dibilang salah.
Ya salah dong, Pengikut karena Kristus palsu itu memaknai. yaitu orang-orang di luar Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Kristus, padahal mereka bukan Kristus asli. Mereka Kristus palsu. Bahkan pengikutnya pun disebut sebagai ciptaan Tuhan yang sulung. Mengaku juga Bang sebagai Juma, pewaris surga. Alamak. Kristus asli itu yang tinggal di dalam Yesus. Ya Yesus yang mana dulu? Yang asli atau yang Baik. palsu? Baik apa? Iya, benar gini. Ya benar, pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan aja Bang Juma ya. Karena dari memang tadi aku di pelan, dalam kamu aja perjanjian yang baru. Ya. Ya kalau kita berbicara Kristus atau Yesus ya. Yesus itu kan ada dua di Alkitab. Satu Yesus Betul. asli, Palsu. ya kan? Jadi Yesus yang asli itu ialah yang tersalib. Sementara Yang palsu Yesus tidak. yang satunya lagi ya. Ya, tenang dulu Bang. Tenang. Hai. Yang palsu Santai kita tidak diskusinya, tersalib, yang asli tersalib. Kok jadi kebalik? Santai kita diskusinya Bang. Boleh? Kebalik, saudaraku, kebalik. Ya kalau menurutmu kebalik maka gini loh Bang Juma. Kalau menurut Bang Juma terbalik maka biarkan saya jelaskan. Gitu. Mau jelaskan apa? Loh, Anda nggak mau dijelasin atau mau harus mengikuti pemahamanmu? Anda sudah akui bahwa pengikut Kristus palsu itu non-Yahudi. Barakallahu fiik, Bang Indra. Sehat selalu. Bukan itu makna teologisnya, Bang Loh, Juma. kok bukan Kenapa Bang itu? muter-muter di sana? Lo kok muter-muter, ente muter-muter. Baik. Pengikut Kristus palsu itu Yahudi atau Kristen? Saya bacakan ayatnya sekali lagi ya, supaya Bang Juma Alamak. bisa ngerti ya. Silakan. Oke. Karena hal yang sederhana ini pun nggak sulit sekali Bang Juma pahami. Bagaimana Mama. Anda ini, ingat loh, Bang Juma, status Anda ini di apa ya, di sebagian orang teman-teman Muslim Anda ini gurunda loh. Masa hal yang sederhana aja sulit Anda pahami? Ya, silakan Anda baca Oke, data. kita baca. silakan. Oke. Ya, datanya kan ada dalam Galatia 3 ayat yang ke-27. Kita Ya, bacakan ya. ya. Oke, karena kamu semua ya yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, makna teologisnya seperti ini loh, bahwa kita yang telah dibaptis di dalam Yesus ya, maka kita ini telah menyatu dengan Yesus. Arti menyatu di sini bukan berarti kita berubah menjadi Kristus. Kok menyatu? Mana ada menyatu di situ? Mana ada? Makanya, Kutanya dulu, gini loh, saudara. Bang Juma. Kutanya dulu, saudara. Anggota Polri itu Polri enggak? Jangan Anda bawa analogi Polri, Bang. Loh, kenapa? Supaya Anda sadar. Beda. Polri, Loh. dengar ya. Enggak. Loh. Tenang ya Bang Juma gitu. Anda yang harus tenang. Anda Galatia yang harus 3 tenang. gini Bang Juma. Enggak. Galatia 3 ayat yang ke-27 itu tidak berdiri hanya sampai di situ. Alkitab ini kan ditulis secara sistematis Bang Juma, bukan per ayat-ayat. Justru karena itu. Justru karena itu. Makanya biarkan saya jelaskan. Karena yang mengerti Alkitab itu adalah orang Kristen. Loh, kalau Anda yang mengerti, mengerti Alkitab itu orang Kristen. kalau Anda mengerti, Anda bisa menjelaskan secara benar kepada saya. Sekarang saya tanya sama saudara. Makanya biar sekali lagi saya jelaskan ya. TNI, anggota TNI apakah TNI? Nanti kan tidak bisa jawab dia. Kok Bang Juma kok lari-lari ke TNI lah, ke Polri lah, bentar lagi Anggota Polri ke Kades apakah lah. Polri? Saya harus membawa itu. Karena kitab Analoginya Anda yang nggak nyambung loh mengatakan itu Bang Juma. Kitab Anda mengatakan bahwa, dengar dulu. Kitab Anda yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah anggota Kristus. Dari mana Abang tahu Bang? Kristen itu anggota Kristus. Dari mana Abang tahu itu? Bahaya ini. Loh, Bahaya. pertanggungjawabkan narasi Abang. Dari mana Abang tahu ini. itu? Bahaya ini. Bingung kan? Bahaya. Bukan bingung.
Anda yang tidak pernah baca dalil. Bahaya. Dari mana lagi yang nggak saya baca? Ingat ya, saya udah bilang Bang Juma, saya ini Kristen ya, punya kapasitas menjelaskan Alkitab dan mengerti Alkitab. Betul? Betul. Coba Anda baca Yakin. 1 Korintus 12 di mana Kristen disebut sebagai anggota Kristus. Baik, ayat berapa? Katanya Pelan-pelan aja. paham barusan. Aku udah bocorkan lu padahal. Tapi masih Tenang, Bang bertanya. Ya makanya gini, kalau Bang Juma itu berbicaranya, Tadi kalau katanya bisa nggak intonasinya. paham. Yang punya kitab dia, maka dia yang lebih paham. Yang mana yang mau Anda mau saya jelaskan? Yang mana? Yo, santai aja kita diskusinya Bang Juma. Nggak usah pakai Saya mengatakan gasing-gasing. Kristen itu disebut sebagai anggota Kristus. Ya masalahnya apa di situ? Masalahnya. Nah, sekarang apa? saya bertanya, kalau anggota polisi nggak? Kok analoginya gimana? Harus begitu. Karena Kristen Bang disebut Juma. sebagai anggota Kristus. Gimana? Gimana dong? Gimana dong? Bang Juma kok muter-muternya di situ? Situ yang putar-putar. Anda dijelaskan gini loh Bang Juma. Sekarang saya tanya Gini. sama saudara. Kalau anggota TNI, apakah TNI? Logi apa ya? Analoginya nggak nyambung loh Bang Juma. Kok nggak nyambung? Enggak, saudara. Jawab aja saya dulu. beritahu loh, Bang Juma. Jawab aja dulu. Kalau anggota TNI, apakah TNI? Jawab dulu. Aduh, kok ke situ ke TNI lah, ke Polri lah, apa macam. Makin melebar pembahasannya Bang Juma. Masalah generasi. Tunjukin, Karena maksudnya kita gini, belum Bang Juma. mengatakan Kristen itu adalah anggota Kristus. Oke, Ayo. sejauh yang Anda pahami apa makna anggota Kristus Bang Juma? Ya Ya, pelan-pelan apa aja kita makna belajar anggota Alkitab ya. polisi? Aduh, Pak ya, awak bertanya, dia bertanya. Ya itu Sampai pagi jawabannya. tuh kita Jawabanmu bertanya-tanya itulah ini. jawaban pertanyaanmu. Jawaban saudara itulah jawaban pertanyaan saudara. Jawaban Anda itu yang jadi pertanyaan, yang jawabannya. Ayo. Bang Juma, kalau saya pahami itu hanyalah sebuah alibi untuk menghilangkan ya atau mengabaikan pertanyaan saya. Itu hanya sebuah alibi itu Bang Juma. Kalau Anda ditanya maka fokus Anda menjawab, bukan bertanya. Justru Gitu loh. yang Itu saudara-saudara namanya Anda diskusi. mendengarkan, bukan? Bagaimana Kristen disebut sebagai anggota Kristus? Anggota TNI sudah pasti TNI. Anggota Polri sudah pasti Polri. Betul? Jadi gini loh Bang Juma, Ya kok jadi gini? Jawab dulu Ya dong. makanya Jawab dulu. Anggota TNI apakah masalahnya TNI? masalahnya Bang Juma kan nggak ngerti apa itu anggota Kristus. Apa makna anggota Kristus kan TNI Bang Juma apakah nggak tahu. TNI? Kutanya dulu. Jawab. Kita tidak di sini Bang Juma, kita tidak membahas Kutanya TNI loh Bang dulu. Juma. Anggota TNI apakah TNI? Bang Juma jangan ngaruh-ngaruh Bang Juma. Kita Kita nggak membahas TNI. mencari siapa Kristus palsu itu, makanya pertanyaan ini muncul. Ya udah, kalau Kristus yang Apakah dibahas, anggota maka fokus TNI kepada adalah Kristus. TNI? Bang Juma, jangan bahas-bahas TNI loh. Kita nggak bahas TNI di sini. Kenapa emang? Saya bangga menjadi keluarga Beda. TNI. Kenapa? Iya, Saya ulang lagi Kristus pertanyaan jangan- saya. Gini loh Bang Juma. Apakah anggota TNI adalah TNI? Halo, kok tanya-tanya TNI? Yang lebih berkapasitas menjawab itu Ini adalah cuma pihak TNI loh. cuman Tanyakanlah kepada perumpamaan TNI. dan TNI tidak akan keberatan karena itu adalah ilmu. Apakah anggota TNI Nah. adalah TNI? Berat kali dia jawab. Pertanyaanmu ini Enggak Bang bisa Juma, gini dijawab loh, karena dia terjebak sebab mereka ini adalah Kristus palsu bukan semuanya. terjebak. Kenapa Kalau Anda kita tidak mau membahas jawab? Kristus, maka Kenapa Anda fokuslah tidak mau bahas menjawab? Kristus. Kenapa Anda tidak mau menjawab? Ya, karena Apakah saya anggota karena TNI saya adalah bukan- TNI? Karena saya bukanlah dari kalangan TNI. Siapa yang bilang Anda Jadi saya TNI? nggak punya rupanya? kapasitas menjawab itu. Saya tidak punya kapasitas menjawab tentang
TNI. Saya bukan Siapa kalangan yang TNI, bilang Bang Anda Juma. TNI? Lah, kenapa Anda bahas-bahas TNI? Lah, saya Kalau bahas bertanya Kristus- sebagai perumpamaan supaya kamu sadar bahwa kamu itu Kristus palsu. Mulai dia tertawa pahit, saudara-saudaraku. Ingat ya kawan, ini kita diskusi ilmiah, kita diskusi edukasi untuk mendidik anak bangsa agar jangan salah memilih agama. Jangan karena hanya tekanan nenek moyang mereka yang mengikuti agama penjajah lantas mereka ikut di agama tersebut tanpa mereka belajar. Jadi tertawa pahitmu itu tidak akan mampu menolongmu. Jawab dulu pertanyaan sederhana ini. Saya ini tertawa, Apakah Bang Juma. anggota Gini loh, Bang, TNI ya. adalah TNI? Jawab. Ini dulu. Anda jangan salah artikan saya tertawa. Saya tertawa karena Itu kita kan sedang membahas tertawa Kristus. Anda pahit malah itu. bahas-bahas TNI. Tertawa pahit Enggak. di saat Anda Bukan, kemudian saya suka tersudutkan dengan pertanyaan yang sederhana. Coba ada nggak yang bisa Karena bertanya saya kepada heran. saya, Bang Suma, apakah anggota TNI adalah TNI? Coba ada Bang Handi bisa tanya saya. Jangan tertawa pahit di depan banyak orang, nggak bagus. Tanya saya, Bang. Tadi bahas-bahas Polri, sekarang bahas-bahas TNI. Tanya saya, Bang, Ini. Bang Arif. Ya, Silakan. pertanyaannya Gurunda, apakah Iya. Gurunda anggota TNI? Bukan, saya bukan anggota TNI. Aneh-aneh aja pertanyaannya. Apakah anggota TNI adalah TNI? Apakah anggota TNI adalah TNI Gurunda? Jelas, jelas. Mudah dijawab. Apakah Bang anggota Wori. Polri adalah Polri? Jelas Polri. Nah sekarang Anda baca kitab 1 Korintus 12 nomor 27. Kamu semua Kristen adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ayo. Yang dibahas Kristus malah bahas TNI. Gimana ini? Ayo. Udahlah, Bang Juma. Ayo. Kalau memang cara seperti itu cara Anda Kamu semua berdiskusi, ya, adalah nggak apa-apa, tubuh ya. Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Yang bukan Kristus tetapi mengaku tubuh Kristus, palsu enggak, teman-teman? Don't worry. Yang bukan Kristus tapi tubuhnya Kristus, apakah asli, teman-teman? Palsu. Yang bukan anggota Kristus mengaku anggota Kristus, palsu enggak, teman-teman? Palsu. Don't worry, nggak unsur. Saudaraku, ini edukasi ilmiah berdasar data, bukan menghujat, bukan menista, Nggak. bukan menyudutkan, tapi kita mengajarkan kebenaran untuk mencerdaskan anak bangsa Islam ataupun Kristen. benar, Bang Anda Juma. itu Kristus, Di sini abangku. Anda dengar ya. Makanya Ya, kamu dengar itu ya. tidak menyembah Tuhan karena kamu mengaku Kristus, bukan hamba Tuhan tapi anak Tuhan, pewaris surga. Kenapa? Sama seperti sivilisasi sombong, nggak mau sujud kepada Tuhannya. Begitulah kamu. Kamu itu diajarkan bahwa kamu itu Kristus. Kamu sombong di hadapan manusia karena kamu merasa kamu lebih di atas mereka. Kenapa? Karena kamu mengaku ada Kristus di dalam diri kalian. Kalian mengaku adalah, kalian tidak sadar kalau kalian itu sebenarnya lah yang dimaksud Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di luar Yahudi yang memakai nama Kristus, yang ngaku-ngaku pengikut Kristus, yang mengaku satu tubuh dengan Kristus, yang mengenalkan Kristus, hanyalah Kristen, saudaraku, yang aku kasih, tak ada yang lain. Oke, nah kita lanjut ya. Tapi benar Mau kemana Bang, kita? kata Bang Juma, ya. Anda di sini kan bukan menghujat, ya. Iya. Tetapi buat saya Anda malam ini ngawur. Kenapa ya? Yang kita bahas kan Kristus, bukan TNI loh Bang Juma, ya. Iya. Kalau Anda Iya. bahas-bahas tentang TNI, saya tidak punya kapasitas menjawab itu karena saya bukan dari kalangan TNI. Oke. Kalau begitu, tubuh Kristus apakah Kristus? Baik. Saat kita bacakan dulu dari tadi Anda gonggong ya. 1 Korintus 12. Tenang.
Tubuh Kristus, Oke, apakah tertawa dulu Bang Kristus? Juma, tertawa. Nggak, saya pun. Oke, arti tubuh Kristus itu, oke, tenang ya. Kalau Anda nggak mau Saya bacakan ayatnya, bertanya, nggak apa-apa Bang Juma. tubuh Kristus, Ya. apakah Kristus? Oke. Nah, tubuh Kristus itu maksudnya adalah pengikut Kristus. Itu maksudnya. Masuk lagi laga rambang lama rupa. Kak Gitu. Daru, kalau kau Ya. tidak sanggup diskusi mewakili agamamu kawanku, mending tidur. Bagian Mending mana? tidur. Oke. Besok Bagian mana pagi yang salah? Anda ke pasar, ambil daun cemangi, satu genggam, haluskan, kasih sedikit kapur sirih. Habis itu setelah halus kau baluri si ucok, bungkus pakai kain putih, tunggu 3 minggu baru Anda buka. Lihat hasilnya, laporkan di sini. Jangan diskusi agama. Baik, Bang Juma. Kalau ilmu tak ada, jangan. Kasihan saudara-saudara kita Kristen yang awam yang mau Oke. belajar, abangku. Sah-sah Kasihan. saja Anda mengatakan hal demikian. Tapi sampai Apanya hari yang ini, sampai sah? saat Anda ini, ke pasar Anda besok tidak bisa pagi. Hei, WA saya, kita nggak DM bahas-bahas saya nomor pasar ini, Bang Juma. Kalau tidak ada Jangan duit makin untuk beli ngawur, Bang cemangi, Juma. mending Anda melakukan Ingat. perawatan ucok daripada Anda berdiskusi agama, tapi Anda tidak memiliki kapasitas Ya untuk udah. itu. Oke, saudaraku. Kalau Bang Juma udah Daun cemangi, ingat daun cemangi dihalusin. Ketika udah halus, campur sedikit kapur sirih, balut si ucok, bungkus kain putih, 3 minggu baru dibuka ya. Nanti hasilnya laporkan ke kita di sini. Ada Lanjut kurang ya, satu, ada kurang satu teman Juma. Tawas. Bukan minyak rem, dikit. Wah, bahaya itu bang. Mereka sulit kali jujur ya Gurunda, nggak mau jujur itu ya, pura-pura ini. Memang. Nathan, saudara Nathan, Nathan, kalau nalakukan itu beli cemangi nah, betul mama. Kalau Anda yang mengetik di bawah pedas, berarti pernah coba. Itu resep tawuran. Resep tawuran kok dipraktekin. Allahu Akbar, Masya Allah. Gue curiga, gue takutnya donor ini taruh lu Bunda Rama. Gue takutnya donor ini dengerin Bang Juma bener lo dipraktekin besok anak orang lo. Oh, istrinya pasti nelpon Bang Andi. Istrinya pasti nelpon. Bang Suma, makasih banyak loh Bang. Kenapa? Bapak sekarang semakin top chair. Oh ya? Iya, abangku. Dia bisa sampai 4 jam. Kok bisa? Iya, karena setiap hari beli M150 dengan terong. Oh, ay, masolang generasi. Ada. Allah. Itu resep terbaru Gurunda ya, resep terbaru ya biasanya Ingat masa KKN, ingat masa KKN. Waktu saya KKN. Masalah generasi. Halo, waktu KKN dulu pas di kecamatan, ini dari posko, ini mana pasukannya? Kebetulan waktu itu saya ketua tingkat. Oh, mengamuk lah saya ke Pak Lingkungan. Pak, mana anak-anak saya, Pak? Kenapa jam segini, Bu? Weh, lisu ko yo mite na. Loko mite. Agari satu na jam na kemarae. Weh, dapat guru-guru lalu. Dapat guru-guru lalu nasional sileba. Sileba nasional silom empat guru-guru. Tama no mite nasional. Agari na jam silomo. Begitu saya masuk, semua pakai sarung kayak habis disunat, kipas-kipas. Kau pada kenapa ini? Oi, gila kau ya? Ini kita baru masih ada 1 minggu lagi di sini. Kalian kenapa? Kita diajarin saleba apa? Katanya untuk memperbesar ucap. Apa? Daun cemangi campur ini. Alamak.
kenapa kalian bodoh banget kok mahasiswa dibodohin sama orang sini? Ya maaf, aku bilang gitu. Aduh, parah. Tapi tukjeb loh hasilnya. Ada yang anaknya 9, ada yang anaknya 7. Saya ketemu, anakmu berapa rupanya? Saya 9, bos. Gara-gara cemangi. Masuk lagi impeu lu. Diam-diam di bawah banyak mencatat loh. Wih. Aduh. Enggak, jangan. Allahu Akbar, Masya Allah. Izin Gurunda kita sapa Tuan Lebay. Iya. Tuan Lebay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta resep juga Bang. Aduh Bang. Bukan saya tadi apa namanya saya luar biasa ini ya, apresiasi sama Gurunda nih, karena saya sering ngikuti kan. Makasih Bang. Saya apa? Ya, luar biasa memang. Jadi Sorry. saya kan Sorry. jarang-jarang masuk. Saya di- mau baca komen jadi saya merasa di lucu. apa namanya di apa? Saya pingin tanya aja, Bang Zuma apa piawe dalam menguasai Bible tuh dulu dari mana dulu cerita? Karena kemangi, Pak. Iya. Enggak gini. Kan apa? Saya kan Bang Zuma, saya pernah lihat apa loh upload di apa tuh? Bertapa 1 tahun Bang. Kok bertapa dulu? Enggak. Serius dia. Saya Muslim. Saya orang Minang, Bang Minang. Iya, paham, Pak. Iya Pak. Betul, saya dulu pernah lihat status Bang Zuma dulu kalau tidak salah di apa Bang Zuma nih penganut tarekat Naqsabandiyah yang di Jabal Qubais ya Bang? Ya, Masya Allah. Dia orang tua kita di sana. Ada ayah di sana Bang. Bang Zuma stay-nya di sana sekarang? Enggak. Saya kebetulan di Makassar, kota terkecil di Kairo pinggiran Bang. Oh, aslinya di orang Makassar. Iya, Makassar Bugis kah saya kasih. Masya Allah. Ulang merubah. Bagi kasih ada warisan kasih mau dibagi. Ada kebun cemangi Bu. 3 hektar nanti dibagi 3. Itu aja Iya Bang, Bang, ya, Abang kita Tuan mau Labai, Masya Allah. Salamkan kita Bang aja ya. Bang. Kita mau lanjut. Assalamualaikum Bang Zuma. Baik, saya mungkin mau ada yang Waalaikumsalam. mau naik, saya izin turun, saya mau silaturahim aja sebetulnya sama Bang Zuma. Iya abangku, makasih abang. Iya Bang sama-sama. Zuma, salam. Bang Zuma, salam kenal dari Aceh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Siap abang. Ada yang bertanya di bawah, itu ditumbuk, dihalusin pakai ulekan atau dikunyah bang? Masuk orang generasi. Jangan. Dikunyah bang, habis itu disembur. Sembur keliling. Allah. Sembur keliling itu. Seorang. Jangan blender jangan tahu blender masa di. Dia mau coba besok. Jangan. Ini saya cuma bilang ya, ini menurut temanku, kata dia setelah make itu 3 minggu, dia bukan 3 minggu, dia 3 hari. Setelah dia cuci selama 3 hari itu, kulitnya Bener menebal, lagi. kayak kulit sapi, apa kulit buaya. Jadi badak ya. Iya, jadi kulit badak katanya. Kodong. Jadi tebal dia. Jadi biar disetrika mati rasa dia kan ya. Mati rasa. Lembaran gurun Randy. Tapi itu kenyataan, itu fakta. Itu temanku alami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati nih istrinya. Malam ini benar-benar lucu benar jawabannya. Terima kasih Bang Runda. Iya. Sampai kepingkel-pingkel saya. Alhamdulillah. Aslinya itu bang itu sabar bener itu jawabannya itu. Cuman kesekak terus. Udah itu aja saya. Iya, Terima kasih makasih atas abang. apa Makasih. Siap. Don kemangi. Assalamualaikum. Udah. Ada bilang mau PC katanya dia Bang Andi. Ada yang langsung coba malam ini, bah. Mantap kali, bah. lucu bener.
Iya. Kalau tidak ada Cemangi bisa Tona ganti, ada ke alternatif daun lain guru. Ada daun serai. Yang saya tahu cuma Cemangi, Kemangi kah atau Cemangi gitu. Kalau Cemangi Sulawesi, sini Kemangi. Oh, Kemangi, Kemangi. Yang harum itu loh, yang harum. Iya. Iya. Itu ditaruh di bawah tempat tidur itu, nyambung nggak ada loh. Zaman dulu kan. Kalau Iya. harum kamar itu. Iya, iya, iya. Kalau nggak ada itu ya daun serai aja. Kalau sama sih, hampir sama. Ya saya cuma taunya itu aja sih. Kasih sedikit apa sirih. Apa sih? Iya. Daun sirih. Atau Betulan alamak Kamase. Makanya saya ketemu teman kuliah kemarin, saya tanya gimana? Wah, Panas itu 9 aslinya, anak. panas. Panas ya Bang ya? Yang Kemangi sama daun sirih. Coba benar. juga ini Abang. Anak berapa Itu- Bangku? Bang Rendi, anaknya berapa Bang? Alhamdulillah 5 Pak. Ah, itu coba. Hei, murid Panas, semua ini panas. murid. Iya, dia mereka panas katanya. Udah keringat dingin nih. Aduh, kalian kenapa? Apa yang terjadi dengan kalian? Aku pikir tawanku ini udah pada sakit semua kan. Nah ini kok sesama jenis kayaknya mereka ini. Ternyata Kipas. dia ngajarin. Yuk kipas dia Bang Andi. Dia masukkan kipas angin dalam sarung Oh, parah kali Bah. Lucu. Emang lucu. mantap itu sesudah itu mantap itu Bang, betul, mantap. Emang Benar betul ya? kata itu jawaban. Iya, kata Iya kawan betul. sih begitu. Just terus. Aduh. Kalau Ada yang nyatet itu di belakang udah dicatat tuh, diikutin kalau yang bawah tuh. sulit dapat daun Kemangi sama itu, langsung aja olesin minyak rem itu bagus juga tuh. Minyak rem habis itu kasih perapian kan gitu ya. Pakem itu pakem. Bagam. Allahu Akbar. Di mana gitu hanya tadi ketemu sama anak-anak dulu itu. Saya lagi lagi lihat tukang bekerja dari luar. Mereka tiba-tiba lewat. Oh Sensei, kalian masih ingat aku rupanya? Ingat Sensei, masa lupa? Ya itulah, dia sempatkan video sama tukang di sini. Latihan daerah ini, latihan di daerah proyek. Iya, dia di masjid, di sekretariat API mereka izin untuk tradisi. Ya udah silakan gitu. Mau di dalam atau di luar silakan aja. Mereka milih di masjid sambil membersihkan masjid kata beliau. Udahlah. Mantap. Oke, kita lanjutkan serius. Tadi mode menghibur ya, bercanda. Tapi masih ada pertanyaan tadi, serius sekali bertanya katanya. Daun Kemangi tua atau muda? Guru? Bos, masih dibahas. Pokoknya saya nggak tahu, mereka cuma bilang begitu. Jadi ambil yang ini ya, yang jangan terlalu tua, nanti jadi gatel. Kita sapa Ancu, Kristen Muslim, saudara. Ancu, Orang Bugis sih ya. Muslim beneran. Ajak lalu komunikasi. Kamu juga praktekkan itu. Apa yang ingin kau tanyakan? Ancu, diturunkan. Cimo, Kristen. Cimo. Aduh, yang naik yang Kristen dulu ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen dulu yang naik ya, saudara. Dua 1 Korintus 12 nomor 27 itu nggak bisa ngelak itu. Udah pasti itu. Anggota ya, anggota. Iya. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Itu aja. Tapi mereka nggak jujur ya. Kalau jujur udah ketahuan bahwa itulah. Tubuh Kristus itu disunat pada hari keberapa? Hari ke-8 katanya di Bible. Tubuh Kristus itu ada babi nggak di dalamnya? Nggak ada, Pak. Nggak tahu dah.
Yang asli, yang asli. Enggak ada. Nggak ada. Kalau ada yang dalam tubuhnya babi, kemudian tidak sunat, tapi Kristus mengaku palsu, tubuhnya keresteng. gitu. Bunda, kita bertanya Bun, kalau ada di dalam tubuhnya babi tidak disunat, boleh nggak disebut sebagai tubuh Kristus? Kayak enggak masuk nominasi lah itu. Gitu ya. Iya. Keren kali bah. Tubuhnya adalah tubuh Kristus. Jago nak malam melakut ya. Sebisa nah. Itulah kenapa ajarannya Paulus itu dia tidak mau lagi diperhamba dengan hukum-hukum Tuhan ya guru. Yang sudah mengaku sejajar dengan Kristus. Ini Kristus ini. Secret pers. Selamat malam saudara. Secret. Mama salah pencet kayak. Cak karut du ya Jena. Ini masih ada ya. penasaran. Naik aja suruh naik. Siapa Bunda? Masih seputaran Cemangi ditumbuk atau dikasih air Bukan. ke tanah? Pakai air atau tidak? Pakai air ludah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Lebih bagus dikunyah sebenarnya. Dikunyah. Iya, pakai ikan bakar toh. Jangan coba-coba. Campur nasi satu Iya. piring. Iya kalau sari laut, kalau ikan bakar. Sari puding juga enak Bun. Bukan cuma sari laut. Daripada sariawan. Bang Nebo, ini lap mobil ini kalau Nebo. Bang Nebo. Bukan Nebo itu bukan. Oh iya kan Nebo di. Bang Andi semua. Bukan rasa kan Bang Suma mau pese lah ilaha illallah. Rasa. Bang pese aja Bang Suma. Ya, Rasa. Nomor kak mau pese. Kasih turun kak Bang Suma. Mau pese lah. Pasti kulkas separuh badan. Kipasi Bang. Ini di kipas ini Bang Suma lewat pese naman rasa gagal. Masih tahu Ajat pasti itu iyo lo pasangan kasih apa manrasa itu pasangan aku nasentui be. Bisa sih saya boro itu kasih man. Bandar. Astagfirullahaladzim, bercanda kok. Kasih turun Bang. Saya cuma ketawa di bawah. Kasih turun Bang, kasih banyak. Jangan dulu di ini Bang, jangan dulu dipergunakan itu. Enggak bisa. Aduh, Jangan Bang dulu. Bandar lagi nanti. Jangan dulu dipraktek ke istri, cari dulu kambing, tes drive. Bengkak nih kelupas baru 5 menit ini. Kasih Ampak Guru Saleh Bunda Rahma ampak kata ke saya. Bunda Rahma agak salah. Terima kasih banyak Bang, terima kasih banyak Mia diberi kesempatan untuk naik. Terima kasih banyak. Makasih. Tolong Bunda dikasih turun kembali Bunda biar dibawa. Iya, jangan dulu pakai Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boknya Mbak Bo, lo segi jogan we. Tapi kerang. Oke dong. Penono kan kesini saya kata we penono nak kesini. Masuk orang generasi. Awe puangi padahal cuman bercanda. Tapi Jangan pakai naik anu aja Mbak, jangan ada naik bahas dong itu ya. Dong Cemangi ya jamin naik. Kita mau diskusi. Sekali ada lagi naik Nabila sudah aku praktekkan anu jangan Mi kasih tau di sini. Bercanda itu Gurunda. Ya teman-teman Kristen. Allahu Akbar, Masya Allah. Kasihan ya, banyak orang Sunda nggak ngerti katanya Gurunda. Cari Mi terjemahannya di Google ya. Alhamdulillah sehat Bang, thank you.
Mana Kristen? Gara-gara Kristus palsu kabur Kristen. Saya jadi tertarik mau cari kemangi. Orang Jawa bilangnya kemangi ya, Mas? Iya, kemangi. Oh, kemangi. Kalau kami nih Dubai ini orang bilangnya cemangi. Gitu toh. Banyak murid saya ini. Besok-besok, makasih Bang Suma. Berkat Anda Ibu lari rumah, dari rumah sudah 3 hari nggak pulang-pulang. Kenapa Bapak nggak pulang? Ucoknya menyengat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Bercanda. Astagfirullahaladzim. Itulah kalau Oten ini. Aduh. Ayo naik teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya. Mereka itu tahu tapi nggak mau jujur. Nah, dipanggil aja, siapa Bunda, dipanggil aja. Ayo, anggota Kristus naik. Ya tahu. Ya tahu. Anggota Kristus naik Ki. Gondrong. Ini. Muslim Kristen. Muslim gak ketekan. Oh, ketekan. Ya. Pemula nih. Salah tekan nih temanku. Tubuh Kristus. Apa mau dipanggil ini namanya? Lamborghini. Tabe, salat ini sebenarnya. Oh, salah pencet. Iya. Mulai banyak ini salah pencet gara-gara kemangi. Iya, mati player kina. Banyak orang Sulawesi langsung. Gara-gara cemangi pada masuk ke sini. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau anak Bunda Rama. Wih, kasih orang itu balik. Ayo anggota-anggota tubuh Kristus palsu. Emang ya kalau kita merunut dari penguraian gurunda. Gara-gara kamangi salah ucap mai. Ranggaroni, Kristen saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nitip salam untuk Gurunda sama Bunda Rahma, Bang Dito, Bang. semoga sehat-sehat selalu. Salam dari kota Tangerang. Amin ya rabbal alamin. Tangerang Bandung. Semoga apologet Islam Indonesia semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Ya, makasih buat semuanya, Gurunda, Bunda. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live-nya Bang Arif dari jam berapa emang? Enggak, barusan habis sekitar jam 8-an. Habis Isa ya Ustadz. Habis sholat Isya. Siang enggak buka guru. Kang Handi yang nyuruh buka koma. Ya sudah. Siap. Berarti sudah ada 1 jam ya? Sudah lebih guru. Berarti tinggal berapa? 2 malam lagi lewat sekian jam baru bungkusannya dibuka. Kalau ada kumpul-kumpul orang kasih tahu deh. Tapi betul ke itu Kak Gurunda? Tahu Betul. mana ini?
Serius lah lo. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Abis 9.10. Halo, selamat malam Bang. Malam. Kristen, saudara? Paten noten ini Bu. Wih, paten. Wih, ini keren. Percaya dirinya mantap. Lanjut. Silakan. Iya, kayak gini Bu, boleh bertanya Bu. Boleh, silakan. Kata Sinandar kan Yesus itu Islam Bu. Kenapa kalian menghujat Yesus Bu? Silakan Gurunda. Ya, yang menghujat Yesus siapa abangku? Itu terkutuk di kayu salib. Oh, itu tema. Itu tema karena di Kata dalam Sinandar Bible. Yesus itu Islam loh Bang. Iya, memang. Beliau Muslim, memang betul. Iya, Makanya kami kenapa kalian menghujat Yesus Bang? Makanya kami pertanyaan itu, siapa yang terkutuk di kayu salib? Itu udah pasti bukan Yesus. Yesus itu bukan manusia terkutuk. Yesus itu manusia mulia. Dia itu manusia suci. Justru ini yang kami harus pertanyakan kepada saudara kami Kristen. Siapa sebenarnya yang terkutuk di salib itu? Kalau Yesus anak Maria itu tidak mungkin, itu mustahil. Gitu loh saudara. Jadi Andalah yang renungkan, kira-kira yang pantas terkutuk di situ siapa sebenarnya? Karena kutuk itu adalah hukuman, yang disalib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, apa dosa yang pernah dilakukan oleh Yesus? Kan nggak ada. Akhi Indra, Masya Allah, Barakallah. Kan tidak ada kan? Nggak ada dosa yang pernah kemudian dilakukan oleh Yesus. Apalagi dosa sampai sepadan dengan hukuman mati. Nah, lantas apa alasannya dia dikutuk? Atas dasar apa dia dikutuk? Yang dikutuk itu, kalau kita lihat dalam Ulangan 27, nomor 26, yang dikutuk itu justru yang tidak mempraktekkan hukum Taurat. Itu yang dikutuk. Kenapa justru Yesus yang dikutuk? Yang tidak mempraktikkan Torah adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat. Nah, kenapa Yesus yang dikutuk? Apa nyambung? Enggak nyambung. Jadi yang terkutuk di situ bukan Yesus, yang terkutuk itu ya udah pasti iblis. Karena kenapa? Di dalam kitabnya Yahudi, yang terkutuk itu adalah iblis. Di dalam kitabnya umat Islam, yang terkutuk itu adalah iblis. Berarti ketika Paulus mengutip yang tertulis, maka tertulisnya kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang sudah pasti bukan Yesus. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu seorang Muslim yang taat. Bahkan dia katakan apa? Yohanes 14, nomor 31. Apa kata beliau? Dunia harus tahu kalau aku ini adalah orang yang senantiasa mengasihi Tuhan dan selalu melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan untuk aku lakukan. Makanya Tuhan berkenan kepadaku. Maka mustahile Yesus yang adalah Muslim, yang senantiasa berserah diri kepada Tuhan, itu malah dikutuk sama Tuhan. Itu mustahil. Maka kalau saudaraku Kristen mau jujur, siapa yang terkutuk di situ? Saya boleh taruhan, saya itu bukan Yesus. Tapi kalau Anda mengatakan itu Yesus, berarti Anda sama dengan iblis yang pingin kali Yesus mati. Oke? Bolehkah kami meminta bukti bahwa yang mati terkutuk di situ adalah Yesus? Silakan.
Silakan Bang Abang Luho. Kenapa? Luho. Ya, silakan. Enggak, gini loh Bang, kata si Nandar kan Yesus itu kan Islam, gitu loh Bang. Kenapa kalian malah justru menghujat Bang? Aduh, sakit ini orang. Coba beli cemangi besok pagi Bang. Beli cemangi. Oke lah Bang, yaudah itu lewat lah Bang, sebelum turun Bang, Beli cemangi. sebelum Gini, turun, Bang, bentar. Bang dengar dulu, Kalau Yesus yang mati Islam, kenapa terkutuk kalian ngikuti Muhammad Bang? Kenapa tidak ngikuti Yesus saja Bang? Ya. Kami bukan serigala. Yesus itu hanya diutus kepada domba Bani Yakub. Kami bukan serigala. Yang bukan Yahudi ngaku pengikut Yesus itu pasti serigala. Saya bisa pastikan itu. Karena Yesus diutus hanya untuk domba. Domba itu Bani Yakub. Kalau ada yang bukan Bani Yakub ngaku domba, itu udah pasti serigala, itu serigala, nyamar domba. Anda baca Wahyu 3 nomor 9. Orang yang bukan dari Bani Yakub, bukan dari Bani Israel, mengaku-ngaku Bani Israel padahal bukan, itu adalah jemaat iblis. Itu Anda baca tuh. Itu dalil. Anda mau disebut jemaat iblis? Nah, kalau saya nggak mau, makanya saya nggak mau ngikut Yesus. Cukup saya beriman bahwa Yesus dulu pernah diutus oleh Tuhan langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Nah, itu iman saya, tapi saya bukan pengikutnya. Begitu abangku. Ini cancer ini kayaknya mau curhat deh cemangi. Serius deh. Habis cemangi di kulkas dihabisin sama dia nih. Tapi dari tadi abang bawanya Bible terus Bang. Kenapa tidak bisa menjelaskan pakai Al-Quran Bang? Lah, Bible aja kalian tidak percaya apalagi Quran. Oh gitu ya Bang. Ada nggak di dalam Bible Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Gini Israel? loh Bang. Yesus kan katanya Islam, berarti kan umat Islam kan percaya dengan Al-Quran. Ya harus jelaskan pakai Al-Quran dong Bang. Oh jelas, kalau Al-Quran wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Tuh, Al-Quran mengatakan kalau Nabi Isa adalah rasul utusan Tuhan untuk kaum Bani Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Sama kan? Sama. Nah, kalau ada yang bukan Bani Israel mengaku domba, itu serigala. Begitu kawanku. Jadi yang menghujat Yesus itu bukan kami. Yang menghujat Yesus itu ya kitab Anda. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah Kristus. Itu kan Kristus di situ. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, berarti kalian penyembah orang yang terkutuk kan? Sedangkan Islam yang terkutuk itu iblis. Yahudi yang terkutuk itu iblis. Di Anda, Tuhan Anda yang terkutuk. Berarti yang Anda sembah adalah, pantas gak boleh gak Tuhan terkutuk Bang? Tidak bisa. Yang terkutuk adalah sibilisisis. Itu fakta saudaraku, itu fakta. Yang terkutuk dalam Kejadian 3 itu iblis. Yang terkutuk dalam surah As-Sad itu iblis. Surah Sad, sorry. Itu iblis. Nah, di Kristen yang terkutuk adalah Tuhannya Kristen. Nah, ini
Bahaya ini. Sembahan Anda itu mati dengan jalan kutuk. Wah, bahaya. Ngeri, bah. Bang, habis 9. Baru sadar, Bang. Silakan. Iya, yang masih jadi pertanyaan saya